Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pancasila yaitu Ibu Farida Nurhidayah, SH, MH. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pancasila, kelas I ingin mempresentasikan terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan kreativitas melalui aplikasi TikTok di era digital. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Alvin Dwi Saputra, Nindi Elisa Simanjuntak, Adinda Fitria Eriana, Diza Ratmananda, dan juga Enrico Vincentius. Selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan peradaban manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perkembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Hal ini berarti bahwa iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari cita-cita hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan, dan falsafah hidup harus dipedomani dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Media sosial merupakan salah satu perkembangan dari iptek, di mana salah satu media sosial yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik yang diluncurkan pada September 2016. Dan aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik yang sangat digemari oleh banyak orang, termasuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Oleh karena itu, aplikasi ini juga memiliki manfaat tersendiri bagi kalangan masyarakat tertentu. Namun, banyak masyarakat yang sudah tidak lagi memandang nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan aplikasi TikTok ini. Hal tersebut dikarenakan ambisi dari para pengguna TikTok yang ingin segera naik daun dan rela melakukan segala cara agar karya buatannya tersebut sukses untuk mendulang popularitas dari para pengguna lainnya, meskipun harus keluar dari nilai-nilai moral dan budaya Indonesia. Dan hal tersebut tentunya akan berdampak buruk bagi perkembangan kualitas generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diterapkan di dunia sosial media. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk mengetahui kemajuan iptek pada saat ini, kemudian untuk mengetahui perkembangan aplikasi TikTok di masa pandemi, dan untuk mengetahui pengertian dari Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta untuk mengetahui contoh pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan aplikasi TikTok. Saat ini kebutuhan teknologi, baik itu teknologi informasi maupun teknologi komunikasi, sangat dibutuhkan untuk mempercepat adanya perkembangan dan meningkatkan pembangunan suatu daerah. Pembangunan teknologi yang sangat cepat saat ini adalah teknologi yang menghadirkan beragam pilihan bentuk teknologi dan didampingi dengan fitur canggih di dalamnya. Oleh karena itu, munculnya beragam teknologi komunikasi seperti platform TikTok yang sedang diminati oleh kalangan generasi Z yang menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi di bidang sosial media karena dalam mengutip laman Forbes, lebih dari 60% pengguna TikTok terdiri dari generasi Z. Hal tersebut mengacu pada pengguna yang lahir setelah tahun 1996. Sedangkan menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 30,7 juta pengguna aktif TikTok di Indonesia per bulannya. TikTok tidak hanya sekadar menjadi hiburan semata, tetapi juga menjadi ajang kreatif dan inovatif untuk anak muda yang ingin berkarya. Terlebih lagi di kondisi pandemi saat ini yang sedang melanda seluruh dunia membuat banyaknya masyarakat harus menetap berbulan-bulan di rumah saja. Hal ini menimbulkan rasa bosan terutama di kalangan remaja, sehingga dibutuhkannya sosial media yang dapat menghubungkan mereka ke dunia luar. Sehingga menurut survei dari Sensor Tower, TikTok mengalahkan aplikasi besar lainnya seperti Facebook dan Instagram. TikTok telah diunduh sekitar 150 juta pengguna pada tahun 2018, lalu terus meningkat pada 2019 sebesar 700 juta pengguna dan terus meningkat pada tahun 2020 hingga 730 juta pengguna. Aplikasi TikTok juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi beberapa orang dengan pengikut yang cukup besar. Oleh karena itu, TikTok menjadi salah satu solusi aplikasi hiburan sekaligus rutinitas bagi masyarakat.
Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa adalah merupakan nilai-nilai yang sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Makna Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung arti bahwa dalam setiap aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila perlu diajarkan dan ditanamkan sejak dini, agar nantinya nilai-nilai tersebut dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, akhir-akhir ini nilai Pancasila sudah tidak dihiraukan dan sudah diabaikan oleh masyarakat termasuk generasi muda di dalamnya. Nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu negara yang majemuk, sekarang sudah terbengkalai tiada arti. Banyak masyarakat yang tidak mementingkan Pancasila, sehingga norma dan bahkan moral bangsa ini sudah mulai memudar. Memudarnya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya juga dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Selain itu, apabila kita membicarakan tentang perkembangan teknologi di era digital ini, tentu tidak terlepas dengan adanya perkembangan sosial media. Aplikasi sosial media yang menjadi fenomena saat ini adalah aplikasi TikTok, di mana dengan aplikasi tersebut para generasi muda mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk. Dan meskipun memiliki sederet hal positif yang bisa diambil dari menjamunya aplikasi TikTok, tetapi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, dan ini perlu membutuhkan kajian yang mendalam. Sebagaimana kita ketahui, ambisi dari para pengguna TikTok yang ingin segera naik daun, mereka rela melakukan segala cara agar karya buatannya tersebut sukses untuk mendulang popularitas dari para pengguna lainnya, meskipun harus keluar dari nilai-nilai moral dan budaya Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena mereka para generasi muda melepas nilai-nilai yang ada dalam dasar negara kita. Sebagaimana kita ketahui, selain sebagai dasar negara yang menyatukan seluruh Indonesia, Pancasila juga memiliki kaidah dan nilai yang fundamental bagi kehidupan masyarakat dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pancasila juga berperan sebagai pedoman hidup dan beretika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam penggunaan aplikasi TikTok pun harus memiliki etika berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kalimat sila yang terkandung dalam Pancasila tersebut memiliki kaidah dan nilai masing-masing yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan etika dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk etika dalam membuat konten di dunia TikTok. Pada sila pertama secara jelas berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagi masyarakat yang berpegang teguh dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, tentu mereka akan takut ketika melakukan sesuatu yang amoral dalam membuat konten TikTok. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain, tidak boleh melakukan diskriminasi satu sama lain, dan juga menjadi adab dan etika dalam membuat konten. Kemudian dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajarkan kita arti pentingnya menjaga persatuan. Dan untuk itu dalam menjaga persatuan kita harus bisa menjaga kerukunan, ketentraman, dan perdamaian dalam masyarakat sekitar. Dan tentunya kita dilarang keras untuk melakukan sesuatu yang provokatif, anarkis, dan merugikan orang lain saat membuat konten. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila tersebut mengajarkan kepada kita arti penting menghargai pendapat orang lain, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan dalam bermedia sosial untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pendapat atau komentar. Dan sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menerapkan perilaku adil dalam berbagai hal, saling membantu dan tolong-menolong sesama manusia, dan tidak melakukan kegiatan yang merusak dan merugikan kepentingan umum. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud mempunyai cara unik dengan melalui aplikasi yang sedang digemari oleh generasi Z ini, yaitu TikTok, di mana Kemendikbud melalui akun resmi TikToknya mengadakan diskusi ringan dengan tema Aku, Kamu, Dia, dan Pancasila. Dalam diskusi ringan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, menjelaskan tentang arti pentingnya semangat gotong royong untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hilmar juga mengapresiasi anak muda yang telah menerapkan sikap gotong royong di masa pandemi ini, karena banyak anak muda memiliki inisiatif yang besar untuk bergotong royong membantu masyarakat yang terdampak wabah ini. Dan ini adalah bukti konkret kesadaran anak muda dalam mengamalkan nilai gotong royong di kehidupan sehari-hari. Selain melakukan diskusi santai di aplikasi ini, Puspeka juga mengadakan lomba kreativitas dalam memperingati Hari Lahir Pancasila 2020. Menurut Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud, Hendarman, lomba tersebut diselenggarakan agar memacu siswa atau siswi mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul sehingga mampu bersaing di tengah kompetisi global. Kami ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.